maka hati kita menjadi penuh. Kita menjadi wanita-wanita yang utuh, wanita-wanita yang penuh, karena dalam hati kita diisi oleh Yesus. Ini ada minyak yang berharga. Berapa besar kotaknya, berapa mahal minyak yang ada di dalamnya. Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Pagi ini kita sungguh bersyukur menaikkan segala pujian dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kebaikannya, Dia mengizinkan kita bersama-sama dapat menikmati ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda, para jemaat sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian jemaat yang menyaksikan dari rumah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Biarlah suasana ibadah dan penyembahan pagi hari ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juli 2024 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini. Jumat 12 Juli 2024. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juli 2024 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim.
kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Persekutuan WBI Junior akan diadakan pada hari Jumat 19 Juli 2024 pukul 18.00 di Ruang Media lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan kegiatan sesi 1 yakni sharing dan diskusi firman Tuhan. Dilanjutkan dengan kegiatan sesi 2 yakni sesi kecantikan Simple Makeup. Kepada seluruh wanita Bait Lahim yang berusia 55 tahun ke bawah, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini Jumat 19 Juli 2024. Persekutuan Pemuda akan diadakan pada hari Jumat 19 Juli 2024 pukul 18.15 di Ruang Media lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kepada seluruh pemuda yang berusia 19 tahun ke atas hingga belum menikah, kami undang hadir dalam persekutuan ini. PKMB akan mengadakan kegiatan informal bersama nonton bareng pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Info selengkapnya dapat disimak pada Instagram dan WhatsApp grup PKMB. Kepada seluruh kaum muda Bait Lahim, mari hadir dan bersukacita bersama. Dalam rangka memperingati kemerdekaan RI ke-79, PBI dan WBI Bait Lahim akan mengadakan kegiatan Fun Walk pada hari Sabtu 17 Agustus 2024, berlokasi di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago, Bandung. Dikarenakan antusiasme peminat kegiatan Fun Walk yang sangat tinggi, maka kami akan menambah jumlah kuota pendaftaran menjadi 150 orang. Dengan biaya pendaftaran flat sebesar Rp20.000 hingga tanggal 28 Juli 2024. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Ibu Anitorah. Pendaftaran akan segera ditutup setelah kuota 150 orang tercapai. Ayo segera daftar, kuota terbatas. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita bangkit berdiri, kita mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang membolehkan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami berdoa, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang kami nikmati hari demi hari, sehingga kami boleh bersukacita dan kami boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati penyembahan kami ini ya Tuhan, layakan kami untuk kami boleh berhadapan dengan Engkau dalam ibadah pagi ke-1 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibadah ini sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang berkelimpahan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Kolose 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita siapkan hati kita akan menaikkan satu buah pujian. Kini saatnya.
jemaat sekalian, kita mengetahui bahwa banyak sekali cerita-cerita di Alkitab, kisah-kisah di Alkitab yang sudah pernah atau sering kali kita baca. Tapi tentunya kita tidak berpikir sampai di situ. Kita berharap bahwa kisah-kisah itu bisa hidup di dalam hidup kita, bisa menjadi langkah kaki kita, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari NP 65, mari tuturkan kembali. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, kisah pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali. Ayat 2, kaum wanita. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali. Ayat 3, kaum pria. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, garam nistaan dan air dikuburkan segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang bersama-sama. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, manis sedap didengar. Amin. Silakan untuk jemaat sekalian duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kita akan membaca ini silih berganti. Saya ayat genap, Bapak Ibu jemaat sekalian ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai kepada ayat yang ke-10. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Diakon Joko dengan judul Teladan Jemaat Tesalonika. Kita akan memasuki doa syafaat. Banyak yang ingin kita doakan, harapan, cita-cita kita. Mungkin terkadang ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, mungkin mengecewakan kita, tapi kita sebagai orang percaya hanya bisa berharap dan berdoa kepadanya, karena kita yakin bahwa dengan doa, mujizat Tuhan, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa yang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami sekalian
seluruh sidang jemaat-Mu ini. Kiranya kami senantiasa dipimpin Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh selalu ikut semua rancangan Tuhan, sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi kami sekalian. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini dan hari-hari minggu berjalan, yaitu Ibu Deborah, Bapak Chin Jan Kim, Ibu Tiawan Situmorang, Saudari Dewi Sarina, Saudara Peter H. Lason, Saudari Lilis Sulaisi, Saudari Felicia Theodora, dan Saudara Brendan Natalael. Kiranya Bapak senantiasa memberikan kesehatan yang baik, memberikan umur yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dan hari-harinya senantiasa disertai, dan Tuhan memberikan semua yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga ingin mendoakan Panitia PI yang mengadakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada tanggal 6 sampai 8 Juli. Kami mohon pertolongan Tuhan, sertai perjalanan mereka dan juga semua rencana yang terbaik bagi panitia PI maupun juga pos PI yang ada di Jawa Tengah. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara baik sidang jemaatnya, gembala sidangnya, dan juga semua orang yang ikut mendukung di dalam kegiatan panitia PI ini. Ya Bapak, kami tak lupa juga mendoakan hari-hari dari sidang jemaat-Mu ini. Tolonglah Bapak agar Bapak menilik, memberkati, memberikan berkat secara berkelimpahan, sehingga semua saudara-saudara kami dipelihara oleh Tuhan dan kebutuhannya juga terpenuhi. Kami tahu bahwa banyak hal yang menjadi pergumulan dari sidang gereja-Mu ini, namun kami tahu juga Tuhan yang senantiasa mengasihi akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya Bapak, tolonglah juga agar kami dapat dipakai untuk menerima orang-orang yang dikirim Tuhan bagi gereja-Mu ini, untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat maupun juga menggabungkan diri dengan kami. Kami tahu bahwa kami tidak secara kebetulan, namun kami yakin bahwa apabila Tuhan mengirimkannya, maka kami akan diperlengkapi dan bahkan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami agar kami dapat memenuhi keperluan-keperluan kami di gereja ini. Ya Tuhan, kami juga ingat akan pemilihan kepala daerah yang akan diadakan di Jawa Barat ini. Kiranya tangan Tuhan memberkati semua orang yang dipilih oleh Tuhan, dan kami diberikan kesempatan untuk memilih dengan benar, dan kami juga mendoakan agar keamanan dapat terpelihara senantiasa. Kami juga mendoakan cuaca yang akhir-akhir ini banyak sekali hujan, sehingga ada beberapa yang menderita akibat hujan ini. Kami tahu bahwa Tuhan juga memelihara semuanya. Terima kasih Bapak atas semua yang sudah Tuhan buat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik untuk kita berikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saya persilahkan untuk para petugas untuk membantu kita dalam mengumpulkan persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kehidupan kami sehingga kami dapat memberikan persembahan dan persembahyan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan biarlah kami juga berdoa untuk pengelolanya, biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Krista dan Saudari Kristi. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian, Sentuh Hatiku.
pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak dan Ibu, kami mau bersyukur karena pada hari ini, pagi hari ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada, untuk kami boleh menaikkan pujian, mengangkat pujian hanya bagi Engkau saja. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah menjadi jemaat teladan, dan ayat tema yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Baik Bapak Ibu, Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia. Dalam Kekaisaran Romawi ini, kota itu masih ada sampai hari ini dengan nama Salonika. Ini di Yunani. Provinsi Makedonia sangat terkenal karena loyal dan setia kepada Kekaisaran Romawi. Selama beberapa waktu, Rasul Paulus berkhotbah dan mengajar di sinagoge. Jadi sinagoge itu adalah tempat ibadah orang Yahudi. Maka lahirlah jemaat di Tesalonika ini. Jemaat Tesalonika lahir di tengah-tengah keributan besar. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 4 dan sampai ke ayat 6. Saya membacakan, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terpukul. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa ketika Paulus dan Silas datang dan memberitakan Injil, orang-orang Yahudi menjadi iri hati, ya. Dibantu oleh beberapa penjahat. Ini adalah kelompok radikal, ya. Para preman di pasar mengadakan keributan dan kekacauan menentang Paulus dan Silas. Meskipun dalam penganiayaan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan sekitarnya. Ini juga ditulis di dalam ayat yang ke-7, ya. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia
Makedonia dan Akaya. Ini adalah jemaat Tesalonika yang bertumbuh dalam tekanan-tekanan maupun masalah-masalah yang besar. Dimanapun Injil diberitakan, memang saudara pasti terjadi kekacauan dalam alam roh, karena Injil memutarbalikkan dunia ini, mengubahkan atmosfer di dalam keluarga dan masyarakat. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan berita Injil, pasti mungkin ada yang tersinggung, ya. Kadang-kadang juga kita menjadi ada renggang ya hubungan, ya, karena mungkin kita juga harus dengan bijaksana ketika kita menyampaikan berita Injil ini. Nah, keluarga dan masyarakat ini akan menjadi mungkin terganggu hubungannya. Dari menyembah iblis untuk dibawa kepada menyembah Tuhan. Jemaat Tesalonika ini bertumbuh luar biasa di tengah penganiayaan. Tetapi mereka terus memberitakan Injil. Di dalam surat Tesalonika 1 dan 2 menulis tentang bagaimana, ya, seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Surat ini ditulis untuk memberikan dorongan yang positif, semangat dan pengajaran, serta membawa jemaat untuk mengerti bahwa mereka harus dilengkapi untuk memberitakan Injil. Mengapa jemaat Tesalonika disebut sebagai jemaat teladan? Karena mereka bertumbuh di dalam pekerjaan, iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Inilah saudara-saudara, ciri-ciri gereja teladan adalah di dalam pertumbuhan iman jemaat terus bertumbuh. Iman harus semakin bertumbuh dan bertambah, dan tidak boleh statis, ya, dia harus berkembang. Kasih harus semakin kuat. Jemaat Tesalonika bukan jemaat yang sempurna, saudara. Masih ada banyak masalah dan kekurangan. Tetapi yang luar biasanya, jemaat Tesalonika terus-menerus bertumbuh di dalam iman. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan iman? Pekerjaan iman adalah percaya 100%, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus kita diberkati, tetapi lebih dalam lagi Tuhan menghendaki jika iman kita terus bertumbuh, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh. Itulah yang menjadi kesenangan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus harus menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Iman jemaat Tesalonika bertumbuh karena mereka senantiasa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, pekerjaan iman kita adalah selalu menjadikan Tuhan prioritas nomor 1 di dalam kehidupan kita. Tuhan dan gerejanya atau pekerjaannya harus menjadi prioritas. Maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepada kita. Seperti Matius di dalam pasal yang ke-6 ayat 33. Ya. Keadaan dunia saat ini menuntut saudara kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin berkuat di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus setia di dalam mengikuti Tuhan, berdoa, cinta kepada Tuhan Yesus. Kepada firman Tuhan juga kita mencintai, sehingga kita boleh selalu membaca, membuka firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada yang mengatakan
surat cinta dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan jemaat di Tesalonika dinyatakan dalam hal sikap mereka di dalam menyambut hamba Tuhan dengan sukacita dan antusias sebagai warga baik hati. Setiap kali kita datang ke gereja untuk beribadah maupun melayani harus penuh dengan semangat dan antusias bahwa kita sudah dan akan diberkati. Jika kita bersikap positif, maka hasilnya akan positif. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, saudara, jangan bersikap negatif, ya. Dan seolah-olah sudah tahu apa yang sudah disampaikan, karena kita tidak akan mengalami berkat. Mungkin juga kita seringkali melihat politik minggu ini siapa yang berkhotbah ke satu, ke kedua. Saya seringkali dengar ya, ada si A, dia masuk kalau si A enggak. Pernah saya juga ada yang bertanya kepada saya seperti itu, kalau si A saya tidak pernah. Ya, ini mungkin menunjukkan reaksi ya, ketidaksenangan. Mungkin juga pernah tersinggung, jadi tidak pernah datang kalau si A yang berkhotbah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan sampai meremehkan, ya, bahwa kita seolah-olah sudah tahu apa yang sedang disampaikan. Karena kita tidak akan mengalami berkat, saudara. Sebaliknya kita harus berpikiran positif dan terbuka untuk menerima firman Tuhan, ya. Itu yang sedang disampaikan, sekalipun mungkin firman Tuhan itu pernah dikhotbahkan atau diajarkan, tetapi pewahyuan dan kuasanya selalu baru, dan sehingga kita semakin dikuatkan di dalam firman Tuhan. Setiap kita yang bertobat dari hidup yang lain dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan bidang masing-masing, dan kita percaya bahwa kita minimal mempunyai satu talenta. Jadi jangan sampai talenta itu kita simpan Tuhan itu. Seperti ada perumpamaan yang seorang tuan memberikan satu talenta, 2 talenta, 5 talenta, dan 10 talenta. Ketika tuan itu datang, ya, lalu bertanya kepada hamba-hambanya ini, siapa yang diberi talenta mengembalikan 2 kali lipat, tetapi yang diberi 1 talenta itu mengungguli. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mengambil talenta. Apa yang menjadi talenta? Itu karunia, keahlian kita. Itulah berkat yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Dan bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, saudara. Kita harus berbaik, ya. Dari berhala itu bisa jadi hobi, ya, dosa, kesenangan dunia, ya, untuk melayani Allah yang hidup dan benar dan memiliki pengharapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana, saudara, supaya iman kita bertumbuh? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Roma 10 ayat 17. Firman Kristus bukanlah doktrin
supaya kita masuk kepada agama Kristen, bukan. Tetapi supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, ya, yang hidup, Allah yang benar. Itu sebabnya penting kita berdoa bersama melalui doa Rabu di gereja kita. Saya kadang-kadang melihat doa Rabu ya hampir itu saja. Ya. Saya pernah ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, kalau kita ada yang hadir 10 orang, besok kita membawa satu teman, mungkin di sekolah minggu atau teman yang dekat saja yang anggota gereja. Jadi kalau bisa dibawa minggu depan bisa 20 orang. Ya. Tetapi rupanya saya pernah, ya, dan saya selalu mengajak, ya, mengingatkan mereka. Lalu dia datang sekali, 2 kali, dan sudah 2 kali tidak datang lagi. Saya tanya lagi, ya, kenapa? Ya, ada keperluan. Dan saudara-saudara sekalian, ketika kita bersama-sama berdoa, itu memang berbeda dengan doa di rumah sendiri. Ada yang mengatakan ketika saya menghubungi seorang anggota gereja di mana, sama saja berdoa di rumah dan di gereja juga, ya, Tuhan juga pasti mendengar. Ini seorang pemuda, remaja. Saya beda kalau di gereja kan bersama-sama itu lebih, ya, Tuhan mengerti, Tuhan tahu kebersamaan kita, maka Tuhan akan mengabulkan doa yang sesuai dengan permohonan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kali firman Tuhan diberitakan itu ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Namun hal itu bergantung kita. Jika kita membuka hati, maka firman itu berkuasa dan bekerja di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan begini, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan bekerja apabila ada dua sisi yang saling terkait. Dari Tuhan, firman disampaikan dalam ucapan Roh Kudus, dan dari kita harus menyambut firman Tuhan itu dengan sukacita, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi firman yang penuh kuasa, maka mujizat Tuhan terjadi. Iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Ketika kita memberikan respon, maka Roh Kudus bekerja menumbuhkan iman di dalam roh kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jaga telinga kita. Dengarlah hal-hal yang benar dan positif. Jangan mendengar gosip. Dengarlah firman Tuhan di atas segalanya. Dengarlah lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita. Ada seorang teman yang memberikan kesaksian. Dia kalau main motor itu selalu sambil bersenandung, ya, dengan lagu-lagu Tuhan. Dan memang katanya bahwa Tuhan itu ada di atas dia. Dia diselamatkan dari mara bahaya yang sebenarnya dia tidak bisa menguasai, tetapi
puji Tuhan dalam mata, dan dia selalu puji Tuhan Tuhan melindungi saya. Dan itulah saudara-saudara, bahwa tangan jangan kita dengan hal-hal yang negatif dan sifatnya yang menjatuhkan. Ingat, orang yang tidak bertumbuh selalu ingin orang lain ditarik ke seperti dia. Kita harus hati-hati. Itu sebabnya bergaul dengan orang yang maju dan sukses, karena dia akan menarik kita untuk maju dan sukses. Jika kita mau serius bertumbuh di dalam iman, maka kita harus memilih teman yang positif, yang selalu berbicara dengan kata-kata yang positif, membangkitkan semangat supaya roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ingatlah, apa yang terus kita dengar adalah yang kita akan percaya. Jadi ketika kita mendengar hal-hal yang negatif, pasti kita percaya kepada hal-hal yang negatif. Kalau kita mendengar hal-hal yang positif yang membangun diri kita, itu juga akan kita percaya bisa membangun diri kita. Selain mendengar, ada juga pengaruh dari melihat kepada hidup karena percaya. Melihat juga bisa menghalangi pertumbuhan iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Petrus takut karena melihat Tuhan, lalu tenggelam ketika dia mengarahkan pandangannya pada ombak dan gelombang di sekitarnya. Apapun yang kita lihat, ingatlah, kita harus melihat Tuhan Yesus lebih jelas daripada melihat hal-hal yang lain. Kita harus percaya bahwa Tuhan di atas semua keadaan yang kita lihat. Bagaimana iman kita timbul? Iman harus dipraktekkan, harus dikerjakan, diwujudkan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pelaku firman. Terima Tuhan, dan praktekkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tuhan menghendaki agar iman kita mencapai kesempurnaan. Jangan kompromi, saudara, maupun melibatkan diri untuk hal-hal yang bertentangan dari yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dengan mempraktekkan iman, dengan melayani Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Jemaat Tesalonika ini menjadi teladan karena mereka semua aktif melayani. Ada kekurangannya, tetapi tidak berhenti di dalam kekurangan, melainkan terus bertumbuh di dalam iman. Lalu di dalam usaha kasih, Bapak Ibu Saudara, apa itu usaha kasih? Ini adalah yang panggilan kekristenan kita, bahwa kita dipanggil untuk bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan. Kekristenan adalah kita dipanggil untuk melakukan kasih apapun keadaan kita, latar belakang kita, panggilan untuk kita melayani Dia. Kasih Kristus adalah kasih yang sejati,
dan tidak pura-pura. Oleh sebab itu, hendaklah kasih Kristus yang menguasai hidup kita, supaya kita harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus. Biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan dan beribadah dengan kesuburan hati, memberi dengan sukacita. Apapun yang kita perbuat harus dasarnya adalah kasih. Jemaat Tesalonika menjadi teladan di mana-mana, karena dalam penganiayaan mereka tetap mengasihi Tuhan. Kita harus bertekun di dalam doa, sabar di dalam pengharapan, walaupun menghadapi kesulitan. Pengurapan orang percaya dasarnya adalah melihat dengan iman yang tidak kelihatan, bukan melihat yang kelihatan. Kita, saudara-saudara, harus bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak melihat. Namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh di dalam iman, dalam mengasihi Tuhan, dan hidup dalam pengharapan. Apapun Bapak dan Saudara, keadaan kita sekarang, tetaplah pada pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu Saudara, inilah yang bisa saya sampaikan, bagaimana jemaat Tesalonika menjadi teladan. Biarlah itu juga akan membangkitkan kita agar kita juga boleh menjadi teladan, mungkin bagi saudara-saudara kita, mungkin bagi teman-teman kita. Baik, tidak akan berdoa. Bapak, terima kasih atas firman yang boleh menguatkan kami, sehingga kami Tuhan boleh memiliki hati Tuhan, karakter-karakter Tuhan yang boleh tumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai jemaat Gereja Baptis Baik boleh memberikan teladan yang baik, sehingga banyak orang
Bapak Ibu Saudara yang akan mengambil keputusan, boleh maju ke depan sambil kita menyanyikan satu kali lagi lagu tersebut. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur firman Tuhan boleh kami dengar. Biarlah setiap firman yang kami dengar ini boleh menguatkan kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan, karena mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui keberadaan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, ketika didapati kami sebagai orang-orang pengikut Tuhan belum menjadi teladan dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan engkau, Allah Anak yang menebus setiap dosa dan kesalahan, Allah Roh Kudus yang memimpin, yang menguatkan dan menegur di dalam kehidupan kami, memberkati kita semua di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dan juga di dalam ibadah kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.